Mau jadi agen properti yang hebat, harus tahu dan harus punya cara dan strategi negosiasi sehingga membuat closingan jadi lebih mudah. Selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Swanda. Hari ini saya akan membahas sebuah topik mengenai negosiasi. Rahasia negosiasi properti yang bikin closing properti jadi lebih mudah. Yang membedakan antara marketing atau agent properti yang biasa dengan yang hebat adalah salah satunya adalah dalam hal negosiasi properti. Semakin agen itu punya skill yang hebat, kemampuan yang hebat di dalam negosiasi, maka closingan propertinya pasti lebih banyak daripada agen properti kebanyakan. Untuk bisa punya skill negosiasi atau kemampuan negosiasi yang hebat, diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah masalah mindset. Jadi di dalam negosiasi, Anda butuh the right mindset. Karena kalau mindset Anda salah di dalam negosiasi, maka skill Anda atau kemampuan Anda dalam bernegosiasi itu menjadi susah. Jadi mindset yang bagaimana yang Anda harus punya sebagai agent properti di dalam bernegosiasi. Yang pertama, mindset yang harus Anda punya adalah bahwa di dalam negosiasi properti, kita adalah konsultan, kita adalah penengah, kita bukanlah messenger di dalam negosiasi properti. Jadi bagaimana maksudnya? Nah, seringkali banyak agen properti atau marketing pemula di dalam negosiasi. Mereka simple hanya menjadi messenger antara vendor dan juga buyer. Jadi misalnya vendor minta propertinya dipasarkan dengan harga 2 miliar. Terus kemudian ada pembeli yang kebetulan nego properti itu dengan harga 1,7 miliar. Agen properti pemula di dalam menyampaikan negosiasi ini itu hanya simple menyampaikan negosiasi oleh pembeli disampaikan langsung kepada penjual. Pak vendor, Bu vendor, pembeli nawar 1,7. Terus kemudian vendor juga bilang, "Oh, sorry, Mr. Agent Property tidak boleh di angka 1,7. Saya maunya di angka 1,9." Disampaikanlah, Pak buyer harganya tidak mau 1,7, 1,9. Buyer naik lagi, oke saya mintanya 1,8. Disampaikan sama vendor, Pak buyer mintanya 1,8. Oke saya 1,850. That's it, mentok, beda cuma 50 juta. Akhirnya tidak bisa bergerak. Nah, kenapa seperti itu? Ya simple karena kita sebagai agent properti hanya simple sebagai messenger saja. Kita harus punya yang namanya strategi. Makanya di dalam negosiasi, apa yang akan kita sampaikan kepada vendor ataupun buyer itu butuh strategi. Tidak hanya disampaikan apa adanya seperti itu. Jadi strategi harus menyampaikan berapa dan kita harus tahu dari vendor dan buyer mentoknya berapa atau bottomnya berapa, kita harus tahu semua. Jadi kita harus bisa mengatur di dalam negosiasi antara penjual ataupun pembeli. Terus juga mindset yang harus dipunya oleh agent properti di dalam hal negosiasi adalah Anda harus sadar betul bahwa tidak semuanya negosiasi, tidak semua negosiasi yang Anda alami itu pasti berujung kepada closing. Rata-rata beberapa transaksi satu closing.
tergantung dari kemampuan kita sebagai agent atau marketing properti. Jadi jangan mengharapkan satu negosiasi selalu berujung pada closing. Karena pengalaman saya selama 15 tahun, hal itu sulit terjadi. Biasanya sehebat apapun si agent, pasti paling tidak butuh minimal dua negosiasi, satu closing. Nah, itu mindset yang harus kita punya sebagai agent properti. Jadi jangan mengharapkan semua negosiasi kita itu pasti berakhir closing. Jadi Anda setiap bulan harus selalu punya target. Sebelum closing, Anda harus punya target berapa negosiasi properti yang Anda harus dapatkan. Oke. Jadi di dalam negosiasi ini betul-betul dibutuhkan sebuah mindset yang benar. Yang kedua, yang Anda harus ingat di dalam negosiasi adalah Anda harus punya the right mentality. Jadi sebuah mental, makanya kalau kita lihat seorang juara di dalam olahraga, badminton kah atau sepak bola kah, skill kebanyakan kemungkinan sama. Sama-sama punya skill yang hebat, sama-sama punya skill yang mumpuni, tetapi apa yang membedakan antara champion dan number 2? Kadang ada pemain atau olahragawan yang selalu nomor 2 atau nomor 3, atau dia susah sekali untuk menjadi yang nomor 1. Simple karena masalah mental, ya kan? Jadi sebetulnya di dalam negosiasi dibutuhkan mental seorang juara. Jadi mental yang bagaimana yang kita harus punya? Jadi agent properti harus punya yang saya sebut dengan yang namanya mata elang. Kita harus tahu kartu as dari si pembeli, kartu as dari si penjual. Itu kita harus punya semua. Karena kalau kita tahu kartu as penjual, kartu as pembeli, maka sebetulnya transaksi itu sudah di tangan kita. Jadi kita harus juga punya namanya mental nothing tulus. Kita harus punya istilahnya mental ya nothing tulus itu. Jadi mental nothing tulus artinya kita tidak kelihatan terlalu terburu-buru, terlalu mengharapkan closingan itu. Jadi saya seringkali di dalam transaksi besar, apalagi kliennya memang sudah investor properti, dia jago sekali di dalam nawar properti. Kadang kalau kita kelihatan ketakutan, kita kelihatan ketakutan untuk kehilangan transaksi, kita cenderung membuka semua, misalnya contoh pembeli nawar. Nah, karena kita takut kehilangan transaksi, kita buka semua kartu as si vendor. Dan apa yang terjadi? Closing malah tidak terjadi. Nah, saya pernah waktu itu ada mau closing, beda tipis, si pembeli nekan penjual dengan cara menyampaikan kepada saya. Nah, karena saya sudah tahu kartu as dari si penjual, maka saya tahu kalau saya buka kartu as si penjual kepada pembeli, ini akan berakhir tidak closing. Jadi apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang sama pembeli, ya sudah Pak, kalau memang tidak ketemu harga, ya apa boleh dikata. Karena penjual rencana juga ada klien lain dan juga ya memang nggak bisa dilepas. Nah, karena juga saya tahu bahwa kartu as si pembeli ini dia harus beli properti itu karena dekat dengan kantornya. Dan singkat cerita, 2-3 hari telah saya bilang begitu, si buyer akhirnya telepon saya lagi. Oke Andi, saya naikkan penawarannya menjadi sekian. Dan singkat cerita, angka itu adalah angka yang dimaui oleh penjual. Dan akhirnya terjadilah transaksi. Jadi mental kita sebagai agent properti dalam hal negosiasi itu sangat dibutuhkan. Karena kalau kita punya mentalitas yang selalu takut kalah, selalu takut kehilangan transaksi, maka transaksi itu bisa betul-betul hilang dari Anda.
Tetapi kalau kita tahu, kartu as pembeli kita tahu, kartu as penjual kita tahu, maka kita harus punya mentality nothing tulus. Kita harus berani untuk seolah-olah kita akan kehilangan transaksi itu, tetapi sebetulnya kita tahu si klien pasti akan kembali lagi kepada kita. Nah, ini yang disebut the right mentality. Jadi yang pertama, Anda harus punya the right mindset. Yang kedua, the right mentality, yang akan membuat Anda closing properti dengan lebih mudah. Yang ketiga, Anda harus punya the right skill set. Jadi di dalam negosiasi dibutuhkan yang namanya confident, percaya diri yang tinggi. Dan kemampuan yang paling penting yang Anda harus punya di dalam negosiasi adalah kemampuan untuk membaca klien Anda, membaca penjual Anda, membaca pembeli Anda, menemukan kartu as mereka, menemukan kebutuhan mereka. Jadi kita harus betul-betul punya megang kartu as penjual ataupun pembeli, sehingga membuat kita closing itu menjadi, chance closingnya itu menjadi tinggi. Tetapi kalau apabila kita tidak punya kemampuan menganalisa kebutuhan, kita tidak bisa mendapatkan kartu as baik itu penjual dan pembeli, maka negosiasi Anda kebanyakan akan stagnan dan gagal. Jadi penting sekali kemampuan itu Anda harus punya. Terus juga kemampuan lagi yang Anda harus punya adalah merubah cara berpikir dari klien, dari vendor ataupun dari buyer apabila negosiasi itu stuck. Jadi seringkali pada saat negosiasi sudah beda tipis, saya tertinggal menimbang mana yang harus mengalah, penjualkah atau pembelikah. Semuanya itu juga tergantung kepada situasi ekonomi. Kadang kalau memang secara overall misalnya kita lagi ada seperti sekarang di buyer's market, di mana pembeli punya negosiasi bargaining power yang lebih tinggi, kebanyakan kita akan memberikan cara berpikir kepada penjual untuk ngalah, apalagi bedanya hanya tipis. Seringkali yang sering saya pakai, Pak vendor, bedanya hanya 1-2% saja. Anda menunggu lagi mungkin bisa laku 3-6 bulan ke depan. Kenapa tidak ngalah saja beda 1-2%? Anda depositokan 2-3 bulan sudah balik. Akhirnya dengan kita berusaha merubah mindset mereka, kita berusaha merubah cara pandang mereka, seringkali teknik ini selalu berhasil. Jadi skill set yang berikutnya yaitu Anda harus bisa merubah cara pandang klien, baik itu vendor ataupun buyer, untuk mengikuti cara pandang Anda. Jadi di dalam negosiasi, sekali lagi, dibutuhkan 3 hal itu: the right mindset, the right mentality, dan the right skill set. Kalau Anda sudah punya itu semua, maka negosiasi properti jadi sangat mudah bagi Anda. Closing properti tidaklah susah apabila skill dan kemampuan Anda sudah bagus di dalam negosiasi. Semoga konten ini berguna bagi Anda, dan salam properti, salam luar biasa. Thank you.